Pada kali ini kita akan membahas tentang teknis pembuatan kelas di LMS PPKB Guru PAI tahun 2023. Yang kedua, pengelolaan kelas di LMS. Dan yang ketiga, cara menambahkan pelatih di LMS PPKB GPAI tahun 2023 ini. Selanjutnya, nanti yang keempat, kita akan bahas tentang teknis pelaksanaan PPKB GPAI tahun 2023, mulai dari awal hingga nanti selesai, dan apa yang akan Bapak Ibu Guru PAI dapatkan setelah lulus PPKB GPAI tahun 2023 ini. Insya Allah semuanya akan kita bahas tuntas pada video ini. Bapak Ibu silakan simak dari awal hingga akhir tanpa di skip tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu, teman-temanku pelatih daerah, PPKB, Guru PAI, dan Guru PAI di seluruh wilayah Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak Ibu dan teman-temanku Guru PAI di seluruh Indonesia, berdasarkan surat resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, tahun 2023 ini akan dilaksanakan pelatihan PPKB GPAI yang kuotanya 13.000 guru PAI se-Indonesia. Bapak Ibu, ya, ini adalah tindak lanjut dari pelaksanaan pemetaan kompetensi yang telah dilaksanakan di pertengahan tahun 2023 ini. Lalu Bapak Ibu, dalam surat tersebut, para pelatih daerah atau PD PPKB GPAI itu harus membuka kelas mulai dari tanggal 6 hingga tanggal 10 Bapak Ibu, yaitu di seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan kuota yang ada dan tersedia yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui surat tersebut. Nah Bapak Ibu, bagi guru PAI yang berstatus sebagai pelatih daerah, ayo kita buat kelas terlebih dahulu sesuai dengan kompetensi kita masing-masing, apakah itu PD1, pedagogik 2, pedagogik 3, profesional 1, profesional 2, atau profesional 3. Bagaimana cara membuka kelas, mengolah kelas, dan menambah pelatih tersebut? Ayo kita mulai Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu silakan Bapak Ibu masuk ke halaman siagapendis.com dan tampilannya seperti layar ini. Kemudian Bapak Ibu silakan klik login ke Siaga ini. Setelah itu seperti biasa kita masukkan akun terlebih dahulu Bapak Ibu, ya. Nah, kita masukkan passwordnya. Oke, setelah itu Bapak Ibu, ini kita masukkan password dan akunnya atau username dan passwordnya. Kita klik masuk. Nah, Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya pelatih daerah, di sini sudah masuk ke dashboard dari Siaga Pendis tersebut ya. Lalu ini kita scroll ke bawah ya. Di sini ada pelatih PPKB GPAI. Ya, pelatih PKB GPAI Bapak Ibu, di sini ada identitas kita, kemudian nick, kemudian jenjang kompetensi dan kompetensi. Nah, kompetensi ini mulai dari PD1 sampai dengan profesional 3 ya Bapak Ibu. Nah, setelah ini Bapak Ibu akan melihat di sini ada tombol berwarna biru. Klik di sini untuk masuk ke LMS sebagai pelatih. Nah, silahkan Bapak Ibu klik di sini ini. Ya, kita klik di sini. Kemudian akan muncul pop-up seperti ini Bapak Ibu, yaitu LMS PKB. Nah, kita tinggal klik login LMS PKB yang berwarna hijau ini. Nah, Bapak Ibu, di sini terlebih dahulu Bapak Ibu nantinya ya, itu merubah profil Bapak Ibu. Silahkan klik lihat profil ini. Kemudian data profil ini silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Mulai dengan upload foto, nomor akun atau NIDN, nama lengkap, kemudian email. Email ini akan nanti masuk pertama kali adalah nomor akun siaga. Namun Bapak Ibu ganti dengan email yang aktif. Kemudian masukkan nomor telepon. Setelah ini selesai, silakan Bapak Ibu klik Save Change.
Profil sudah berhasil diperbaharui Bapak Ibu. Nah, setelah berhasil memperbaharui profil ini, langkah selanjutnya adalah membuat kelas. Caranya, Bapak Ibu klik kelas ini. Ya, yang di atas. Nah, di sini, ini karena sudah dibuat kelasnya Bapak Ibu, langkah awal pembuatan kelas ini adalah di sini. Tambah kelas. Ya. Nah, silakan masukkan nama kelas ini sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu. Apakah pedagogik, 1, 2, 3, atau profesional 1, 2, dan 3. Kompetensinya sudah pasti Bapak Ibu hanya satu aja di sini, karena Bapak Ibu kemarin pelatih daerahnya pada pedagogik 3, pedagogik 1, atau yang lainnya. Kemudian jenjangnya juga bisa terbuka 1, yaitu jenjang SD. Kalau SMP nanti akan terbuka SMP, SMA akan terbuka SMA, dan SMK. Gitu ya. Kemudian pilih modul Bapak Ibu. Silakan dipilih modul yang SD, SMP, SMA, SMK, pedagogik 3. Kalau pedagogik lainnya silahkan disesuaikan. Kemudian tanggal mulai ini tidak bisa kita perbaharui, tanggal selesai ini tidak bisa kita perbaharui. Karena PPKB GPAI tahun 2023 ini akan mulai 22 November dan berakhir nanti 1 Desember tahun 2023. Nah, target pesertanya 20 Bapak Ibu, dan ini statusnya aktif, gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik simpan. Kalau datanya sudah terisi semuanya, tinggal klik simpan. Oke. Nah, di bagian ini akan muncul pop-up persetujuan. Bapak Ibu, pada bagian ini silakan menuliskan terlebih dahulu, saya bersedia. Kemudian, baru Bapak Ibu klik simpan. Nah, Bapak Ibu, ya. Nanti hasil dari itu akan muncul di sini. Nah, di sini dia Bapak Ibu. Ini ya. Sudah muncul ya. Dan status di sini Bapak Ibu yaitu silahkan di-on-kan ya. Berarti status kelas menjadi aktif Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah status kelasnya aktif. Coba kita cek dulu apakah benar aktif atau tidak. Ini kita pilih statusnya, kita pilih aktif. Nah, di sini sudah aktif Bapak Ibu ya. Ini kelas yang aktif. Nah, di bagian bawah pojok kanan bawah ini itu ada nama pelatihnya. Nah, dalam satu kelas itu harus ada 2 pelatih Bapak Ibu. Harus ada 2 pelatih daerah gitu ya. Dengan kompetensi yang sama, yaitu pedagogik 3. Dan jenjang yang sama juga, yaitu SD. Kalau SMP ya SMP, SMA SMK ya SMA dan SMK. Silakan Bapak Ibu tambahkan di sini. Ya, untuk menambah pelatih kedua atau teman Bapak Ibu dalam melatih di kelas pedagogik 3 ini, silakan Bapak Ibu klik tambah ini. Ya, di bagian ini ada klik tambah pelatih. Ya, silakan diklik. Kemudian di sini Bapak Ibu masukkan akun siaganya. Akun siaga pelatih daerah juga yang kompetensinya sama dengan Bapak Ibu, yaitu pedagogik 3 atau 1 atau 2. Gitu ya, sesuai dengan kompetensi yang Bapak Ibu ampu. Nah, Bapak Ibu, di nomor akun ini silakan masukkan ya. Nah, ini kan yang saya masukkan adalah nomor akun siaga Bapak Ibu. Ketika nomor akun siaga ini dimasukkan, maka dia tidak bisa disimpan ya. Tidak bisa disimpan Bapak Ibu. Isian nomor akun yang dipilih tidak valid. Nah, maka dia tidak akan valid Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu hanya memasukkan nomor akun siaga saja. Lalu bagaimana yang benar? Yang benarnya adalah Bapak Ibu silakan masukkan atau tambahkan di pangkal atau di awal dari nomor akun siaga tersebut huruf P. Yaitu sebagai pelatih Bapak Ibu ya, huruf P. Nah, bila Bapak Ibu sudah menambahkan huruf P di awal nomor akun siaga tersebut, coba klik simpan lagi ya. Silakan kita klik simpan lagi dan dia berhasil Bapak Ibu. Nah, di sini sudah berhasil ya, bahwasanya pelatih tersebut sudah masuk ke sini Bapak Ibu. Oke, berarti di sini sudah ada 2 orang pelatih, pelatih 1 dan pelatih 2-nya Bapak Ibu ya. Nah, begitulah cara untuk menambahkan pelatih di kelas LMS PKB GPAI tahun 2023 ini. Nah, setelah selesai menambahkan pelatih, apalagi kerja Bapak Ibu di LMS ini, tidak ada lagi Bapak Ibu untuk hari ini, mulai tanggal 6 kemarin sampai tanggal 10, tugas seorang pelatih daerah di LMS hanya itu saja. Yang pertama membuat kelas, yang kedua mengelola kelasnya, dan yang ketiga adalah menambahkan pelatih. Ya, pelatih ke
LMS tersebut. Bila ini sudah Bapak Ibu lakukan, maka kita tunggu pemberitahuan selanjutnya setelah tanggal 10 November tahun 2023 ini. Oke, Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya, para pelatih daerah, itu saja tugas kita ya untuk hari ini. Mungkin selanjutnya Bapak Ibu, peserta yang 20 ini akan masuk ke kelas kita sesuai dengan pilihan oleh guru PAI sebagai peserta PPKB GPAI tahun 2023 yang kuotanya adalah 13.000 guru PAI se-Indonesia. Oke, lanjut Bapak Ibu, kita membahasnya kepada teknis pelaksanaan PPKB GPAI tahun 2023 ini, yaitu berdasarkan surat Kementerian Agama tanggal 30 Oktober tahun 2023. Di sini sudah dijelaskan bagaimana teknis pelaksanaannya ya, dan juga apa yang akan didapatkan setelah selesai melaksanakan pelatihan daerah ini. Ya, setelah selesai melaksanakan pelatihan pengembangan profesi berkelanjutan ini. Nah, di sini sudah dijelaskan Bapak Ibu bahwasanya PPKB GPAI tahun 2023 itu akan dilaksanakan mulai tanggal 22 November sampai 1 Desember tahun 2023 secara daring. Itu yang pertama. Yang kedua, penyelenggaraan BIMTEK tersebut itu menggunakan LMS, Learning Management System PPKB, dan bekerja sama dengan platform pembelajaran digital MOC Pintar dan juga Pusdiklat Tenaga Teknis Balitbang Kementerian Agama. Nah, itu penyelenggaranya Bapak Ibu. Kemudian, ketentuan pelaksanaan pelatih PPKB dapat dilihat dalam lampiran 1. Oke. Yang keempat, nama-nama pelatih dan kuota peserta BIMTEK PPKB GPAI terdapat pada lampiran 3. Dan yang kelima, peserta yang dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat BIMTEK PPKB GPAI yang diterbitkan oleh Pusdiklat Balitbang Kemenak, Bapak Ibu. Nah, demi suksesnya program ini, nah ini pemberitahuan lagi Bapak Ibu ya. Nah, berarti kesimpulannya di sini dalam surat yang pertama ini, pelaksanaan dimulai tanggal 22 sampai 1 Desember tahun 2023. Yaitu secara daring menggunakan LMS dan juga aplikasi MOC Pintar, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian bagaimana ketentuan teknis pelaksanaannya? Ini Bapak Ibu. Ketentuan pelaksanaannya tadi sudah dijelaskan, dilaksanakan secara daring gitu ya, melalui Learning Management System LMS yang bisa diakses melalui akun siaga masing-masing guru PAI. Yang kedua, waktu pelaksanaan BIMTEK PPKB GPAI antara pukul 13 sampai 17 waktu setempat Bapak Ibu. Berarti dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Ya, menyesuaikan waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah dan bagian timur. Kemudian mekanisme pelaksanaan bagi pelatih. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi. Pelatih membuka kelas tanggal 6 sampai 10 November tahun 2023 sesuai dengan kuota yang tersedia Bapak Ibu. Kemudian pelatih yang telah membuka kelas membuat grup WhatsApp untuk berkoordinasi dengan peserta dan pelatih memastikan kelas terisi dengan maksimal. Nah, ini Bapak Ibu, tugas kedua pelatih setelah buat kelas ini menambahkan pelatih, dan yang ketiganya adalah membuat grup WhatsApp gitu ya, grup WA sesuai dengan kompetensi masing-masing, dan memastikan peserta kita dalam kelas itu adalah 20 orang guru PAI. Nah, itu Bapak Ibu, tugas pelatih. Tugas peserta apa? Yang pertama, semua guru PAI wajib melihat akun siaga masing-masing. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, bagi guru PAI yang mendapatkan kuota BIMTEK dapat memilih jenis pelatihan yang tersedia, yaitu mulai dari PD1, PD2, PD3, Profesional 1, Profesional 2, dan Profesional 3. Yang ketiga, tata cara penggunaan LMS akan diinformasikan kemudian Bapak Ibu. Yang keempat, penetapan peserta BIMTEK PPKB pada tanggal 20 November tahun 2023. Nah, ini pesertanya siapa yang bisa ikut, siapa yang tidak bisa ikut, itu tanggal 20 November tahun 2023, dan pelaksanaan pelatihannya itu tanggal 22 November tahun 2023. Yang kelima, peserta BIMTEK PPKB wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang A-nya menggunakan laptop selama sesi materi, yang B-nya memastikan koneksi internet stabil selama sesi materi, yang C-nya mengaktifkan kamera selama sesi materi sinkronus, yang D-nya kelas sesi sinkronus menggunakan username dengan kode kelas, kemudian underscore nama lengkap, tanpa gelar Bapak Ibu. Yang E-nya berpakaian rapi dan sopan, yang F-nya mengerjakan semua tugas yang diberikan, yang G-nya mengikuti seluruh rangkaian sesi sesuai dengan kontrak belajar. Ketentuan lain nanti akan dicantumkan dan informasikan kemudian Bapak Ibu.
Nah, ini adalah rundown kegiatannya Bapak Ibu. Ya, rundown kegiatannya mulai dari jam 13 sampai 15.10 ya. Ini rundown kegiatan pembukaan. Kemudian selanjutnya di sini adalah lampiran daftar nama koordinator BIMTEK PPKB GPAI tahun 2023. Nah, ini ada se-Indonesia Bapak Ibu ya, silakan dicek aja nanti. Oke. Nah, di sini juga ada kuotanya sekalian ya, kuotanya masing-masing provinsi Bapak Ibu. Ya. Ini adalah kuota masing-masing provinsi. Oke, Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya, guru PAI di seluruh wilayah Indonesia, pelatih daerah di seluruh wilayah Indonesia, itu adalah tentang teknis pelaksanaan PPKB GPAI tahun 2023. Nah, untuk cara pendaftaran peserta nanti akan kami update berikutnya pada video berikutnya juga Bapak Ibu. Oke, silakan sebarkan informasi ini sebanyak-banyaknya kepada pelatih daerah di seluruh wilayah Indonesia, kepada guru PAI di seluruh wilayah Indonesia, agar benar-benar paham bagaimana teknis pelaksanaan mulai dari awal sampai akhir dari program pengembangan profesi berkelanjutan guru PAI tahun 2023 ini yang disingkat dengan PPKB GPAI tahun 2023. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa di video berikutnya, di update informasi berikutnya tentang pelaksanaan PPKB GPAI tahun 2023 ini. Salam sukses dan salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.